Kerja pada hari pertama dan kedua waktu head. Tapi di Undang-Undang 13 tahun 2003 itu berubah menjadi pekerja perempuan yang dalam masa head merasakan sakit. Itu 2003 itu muncul bahasa itu. Sebelumnya nggak ada. Dan memberitahukan kepada pengusaha tidak wajib bekerja pada hari pertama, kedua pada waktu head. Nggak ada kata-kata dokter. Nah, tadi seperti yang Mbak Inang sampaikan bahwa sakit itu tidak ada ukurannya. Tidak ada ukuran. Dokter aja tanya, Bu, sakit kepala? Iya. Kalau 1 sampai 10 di angka berapa? Pernah nggak bertanya gitu? Pernah. Jadi dokter aja nanya, dia tidak bisa mendeteksi. Ketika tensinya rendah, dia pusing, belum tentu. Ketika di tensi tinggi, dia sakit kepala, belum tentu. Jadi detektor sakit tadi ada di dalam diri kita. Ketika kita bilang, iya saya sakit, siapa yang bisa bilang tidak? Nggak ada. Nah, kemudian kembali kepada aturan yang ada di dalam PKB. Saya akan kasih contoh PT Mantel Indonesia, karena saya ngerti persis. PT Mantel Indonesia untuk pengaturan cuti haid benar harus menyertakan surat dokter Pak. Ini harus kita akui karena bahasa yang mengatakan sakit tadi. Kenapa kita mengiyakan waktu itu adalah karena untuk menjawab rasa sakit orang yang dianggap tidak punya kepentingan terhadap istirahat tadi adalah dokter. Orang yang punya kewenangan mengatakan seseorang sakit adalah dokter. Itu kita sepakati waktu itu, jujur. Tapi dengan harapan bahwa kita bisa menyampaikan rasa sakit kepada dokter sehingga dokter mengatakan bahwa merasa sakit waktu head. Tidak surat keterangan sakit, bukan. Merasa sakit karena head. Itu yang kita dapatkan. Jadi kalau di Mantel itu ketika head datang ke dokter terus bilang, Dok, saya sakit head hari pertama. Dokter akan langsung tulis surat keterangan sakit head, bukan surat keterangan sakit. Jadi sedang head. Surat itu yang dipakai untuk mengajukan cuti. Aturan kayak gitu. Dan itu juga masih sangat sedikit karena apa? Mereka tidak tahu dan tidak mau. Atau mereka kadang-kadang memang malas jadinya. Nah, jadi memang pengaturan di tiap-tiap perusahaan akan berbeda. Tapi ketika di PKB-nya misalnya ada beberapa perusahaan yang sudah gini, telepon, saya nggak masuk Mbak head. Bener Mbak tadi, ada beberapa perusahaan yang akhirnya menyalahgunakan itu. Dia tidak head, tapi kan dia ingat, oh ini waktunya gitu. Karena ini hari Senin, dari Sabtunya malam weekend, nampaklah. Jadi tiba-tiba head di sini gitu. Jadi ada yang menyalahgunakan. Itu kembali kepada kita dan kembali kepada kekuatan negosiasi PUK tadi. Jadi sebenarnya aturannya sudah jelas, gitu. Memang pelaksanaan yang harus diperjelas lagi. Jadi kalau di PKB-nya Mbak di CMD sudah ada belum? Ada kata-kata sakit juga? Surat keterangan dokter, surat sakit atau perempuan adalah pencetak generasi-generasi yang baik tentunya ya. Kalau perempuannya itu dilindungi, otomatis kita akan melahirkan generasi-generasi yang baik. Baik teman-teman, ada yang mau ditambahkan, Teteh? Oke, yang ketiga. Nah, yang ketiga, apakah eksploitasi perempuan saat ini masih terjadi? Iya, jawabannya iya, masih ada. Ya, contohnya apa? Contohnya adalah masih banyak perempuan yang bekerja ya dengan capek-capeknya gitu ya. Terus ATM-nya dipegang sama suaminya. Ya. Itu si suami enak banget ya.